Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk saudara-saudaraku sekalian. Judul renungan hari ini adalah muliakan Allah dengan tubuhmu. Firman Tuhan yang mendasari diambil 1 Korintus pasal 6 ayat 20 yang demikian bunyinya. Sebab kamu telah dibayar lunas, karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada akhir zaman ini banyak godaan, sehingga kita harus mempertahankan tubuh jasmani kita untuk memuliakan Tuhan. Itu harus, saudara-saudara. Yang pertama, saudara-saudaraku, pengertian memuliakan Allah dengan tubuhmu itu apa? Yaitu menggunakan tubuh ini sebagai sarana untuk menghormati dan memuliakan Tuhan Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, maknanya apa tuh? Memuliakan Allah dengan tubuhmu, maknanya apa? Satu, karena tubuh ini milik Allah, bukan milik diri kita, tapi milik Allah. Harus digunakan untuk mengabdi dengan sungguh-sungguh pada Tuhan Allah. 1 Korintus 6 ayat 20. Kemudian makna yang kedua, tubuh ini adalah rumah Roh Kudus, bait Roh Kudus. Harus senantiasa dijaga kekudusannya, kemurniannya. 1 Korintus 6 ayat 19. Ini maknanya. Terus bagiannya ketiga, saudara-saudara. Cara memuliakan Tuhan dengan tubuhmu itu caranya bagaimana? Cara yang pertama, menjauhi dosa, terutama dosa seksual, yang sekarang banyak ragamnya, harus dijauhi. 1 Korintus 18 ayat 20. 1 Korintus 6 ayat 18-20. Cara yang kedua, gunakan tubuh kita untuk kebaikan kepada sesama, kepada Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 31. Cara yang ketiga, gunakan perkataan dan pikiran kita. Fokus tentang hal-hal yang baik kepada Tuhan Allah. Filipi 4 ayat 8. Cara yang keempat, melayani sesama. Menggunakan karunia yang telah Tuhan berikan dengan benar dan baik. 1 Petrus 4 ayat 10-11. Cara yang kelima, menjaga kesehatan kita. Menjaga kebersihan kita dengan disiplin sesehari. 2 Korintus 7 ayat 1. Yang keempat, sebagai kesimpulan, saudara-saudara, bagaimana kita memuliakan nama Tuhan melalui tubuh jasmani kita. 1. Merawat bait suci ini. Kesehatan fisik kita merawat dengan kesungguh-sungguhan. Ini dari pertama ya, merawat bait suci kita ini. Pola makan sehat dan bergizi. Hindari hal-hal yang tidak makan berkelebihan, maksudnya. Hindari itu. 1 Korintus 10 ayat 31. Yang B, olahraga yang teratur, serius, menggunakan aktivitas sehari. Kelihatannya mudah, tapi untuk melaksanakan banyak gangguan. Kita harus disiplin melakukan olahraga yang sehat. Kesimpulan
1 yang bagian C, istirahat dengan cukup, tidur dengan cukup. Markus 6 ayat 31. Supaya kita meraih bait suci itu dengan tidur dengan baik, istirahat dengan baik. Yang dihindari zat-zat yang jahat, misalnya merokok, narkoba, kemudian alkohol, dan lain sebagainya. Hindari itu sedapat mungkin. Hindari. 2 Korintus 7 ayat 1. Kemudian kesimpulan yang kedua, menggunakan tubuh ini untuk kebaikan kita, untuk kebaikan masyarakat, untuk kebaikan Tuhan. Caranya untuk melayani sesama melalui tangan dan kaki kita. Menggunakan tubuh kita yang baik artinya bekerja keras dan jujur, mempertahankan keluarga kita, memperhatikan kesehatan tubuh kita, memperhatikan ibadah kita. Kalau minggu kita jangan bekerja. Kolose 3 ayat 23-24. Kesimpulan yang ketiga, disiplin diri, saudara-saudara. Pikiran, waktu tenang, istirahat. Kita harus disiplin diri sendiri. Kemudian B, kendalikan hawa nafsu. Terutama moral kita, seks kita harus kita kendalikan sedemikian rupa. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Nah, saudara-saudara, saya akan terus berdoa untuk saudara, ibu bapak sekalian, supaya saudara dan saya ini mampu dengan disiplin memuliakan tubuh kita, memuliakan Tuhan melalui tubuh kita, dengan puji-pujian misalnya, dengan kur, talenta kita kembangkan. Bagaimana kita memuliakan Tuhan itu melalui tubuh kita sampai akhir hayat. Immanuel. Amin.